Oke Bapak Ibu guru, hari ini saya Mr. Putra akan melanjutkan tentang tutorial berkaitan dengan quizzes. Nah, hari ini saya akan membahas tentang tipe-tipe soal yang ada di quizzes. Nah, untuk pertama dilakukan, silakan klik buat, kemudian silakan pilih quiz. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat dari awal, silakan pilih buat dari awal. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa membuat soal. Jadi di sini ada banyak tipe soal, jadi ada pilihan ganda, isi bagian yang kosong, susun ulang, dan sampai ke survei. Mungkin sampai ke awan kata. Nah, di sini ada beberapa soal yang baru yang saya masih pelajari karena memang quizzes ini rajin update untuk tipe-tipe soal. Kita yang pertama yaitu tentang pilihan ganda. Nah, pilihan ganda sendiri itu di sini ada dua kategori. Jadi ada satu jawaban benar atau bisa pilih beberapa jawaban benar. Jadi kalau satu jawaban benar berarti hanya ada satu jawaban yang benar. Sedangkan Bapak Ibu kalau pilih yang ini beberapa jawaban yang benar berarti bisa memilih lebih dari satu jawaban benar. Ya, kita coba dulu yang pertama. Misalnya soalnya di sini saya sudah mempersiapkan soal sebagai latihan. Mungkin soalnya yang bukan termasuk komponen hardware pada sistem komputer. Nah, ini soalnya hampir mirip dengan yang tutorial pertama biar lebih mudah. Ada mouse, ada keyboard, ada monitor, dan ada Windows. Nah, Bapak Ibu silakan memilih jawaban benar atau yang sebagai kunci jawabannya. Bapak Ibu silakan pilih checklist. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar pada soal atau bisa menambahkan gambar juga pada jawaban. Bapak Ibu di sini sudah ada gambar-gambar. Kalau Bapak Ibu ingin membuat gambar di soal, silakan klik tambah gambar. Bapak Ibu bisa mengambil dari perangkat atau dari komputer, atau Bapak Ibu bisa mencari gambar langsung di Google. Misalnya yang cari gambar monitor misalnya sebagai contoh saja. Nah, di sini ada banyak monitor, nanti tinggal disimpan. Karena ini soalnya tidak berkaitan dengan gambar, jadi saya silang saja. Oke, lanjut soal kedua. Silakan klik tanda plus yang ada di sini. Nah, kemudian masih di pilihan ganda, tapi di sini ada beberapa jawaban yang benar. Nah, jadi seperti checklist. Misalnya soalnya yang termasuk komponen sistem komputer yang termasuk komponen software pada sistem komputer. Ada jawabannya. Monitor, kemudian hardware, keyboard, kemudian ada dua jawaban kata kunci atau jawaban benarnya. Di sini saya pakai Windows dan Microsoft Office. Nah, karena jawaban benarnya adalah Windows dan Microsoft Office, saya centang 2. Nah, jadi seperti itu. Kemudian itu untuk tipe soal pilihan ganda. Selanjutnya
ada tipe soal isian bagian kosong atau istilahnya isian. Contoh soalnya misalnya di sini misalnya saya tambahkan gambar, misalnya gambar mouse. Gambar berikut berfungsi untuk salah. Gambar berikut merupakan komponen hardware, yaitu jawabannya di sini adalah mouse. Nah, ini jawabannya. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu klik tambah lagi. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memberikan jawaban alternatif ya, siapa tahu Bapak Ibu ada huruf besar, huruf kecilnya, silakan klik di bagian ini. Nah, di sini ada jawaban alternatif, silakan di checklist. Kemudian klik simpan dulu. Nah, jadi jawaban alternatifnya di sini silakan ditambahkan. Misalnya ada huruf bagian depannya adalah mouse, huruf besar. Kemudian tambahkan alternatif lagi, misalnya semuanya huruf besar. Siapa tahu siswanya semuanya memakai huruf besar. Kalau sudah, silakan klik tanda plus untuk soal berikutnya. Nah, kemudian soal tentang susun ulang. Nah, ini tipe soal tentang membuat susun ulang atau urutan. Misalnya soalnya di sini saya siapkan urutan langkah-langkah menyimpan file pada Microsoft Word. Di sini saya copy saja. Pertama klik file misalnya. Kemudian pilih save as. Kemudian tentukan tempat penyimpanan. Ini urutan yang benar, mulai dari file, save as, tempat penyimpanan, memberikan nama file, kemudian pilih save. Nah, jadi nanti untuk tampilan di siswa ini tidak akan berurutan. Misalnya yang preview ya, biar Bapak Ibu kelihatan. Ini previewnya ada di sini. Jadi silakan di review dulu. Nah, jadi tampilannya akan teracak. Jadi save as terlebih dahulu, kemudian klik file. Kemudian ini teracak. Jadi nanti siswa akan menarik yang mana pertama, yang mana kedua, yang mana ketiga. Kemudian selanjutnya tipe soal menjodohkan. Nah, ini soal menjodohkan. Misalnya, jadi ini bisa dipakai untuk Bapak Ibu yang sudah membuat soal menjodohkan. Di sini misalnya yang ada beberapa yang ingin saya jodohkan. Jadi ada gambar, kemudian ada komponen atau nama dari gambar ini. Contohnya di sini saya masukkan gambar. Saya cari di Google saja, klik cari. Kemudian di sini yang pertama ada mouse.
Yang kedua misalnya ada keyboard. Yang ketiga ada monitor. Nah, mungkin 3 saja Pak Ibu biar tidak terlalu banyak. Saya hapus yang lainnya. Jadi yang pertama jawabannya yang sesuai dulu. Ini adalah mouse, kemudian ini keyboard, kemudian yang ini ada monitor. Nah, untuk tampilan dari siswanya nanti akan teracak juga. Nah, jadi teracak di mouse-nya, di keyboard, monitor, jadi teracak semuanya. Oke, selanjutnya yang buat soal baru lagi. Oh, untuk pertanyaannya belum. Jodohkan komponen komputer berikut. Nah, jadi tidak bisa melanjutkan kalau ada beberapa yang tidak lengkap baik dari segi pertanyaan maupun jawaban. Nah, kemudian saya lanjutkan. Kemudian ada tipe soal seret lepas. Nah, untuk tipe seret lepas soalnya mungkin saya pakai yang ini. Berfungsi untuk menggerakkan kursor merupakan fungsi dari, jawabannya adalah mouse. Jadi silakan pilih tambahkan jawaban yang benar. Silakan biar tidak di sini jawabannya, kita kan pengennya di belakang, jadi klik di bagian belakang, kemudian pilih tambah jawaban benar. Jadi di sini jawabannya adalah mouse. Nah, kemudian silakan berikan opsi tambahan jawaban yang salah, misalnya ada keyboard, ada monitor. Nah, nanti untuk tampilan di siswa, jadi saya akan tampilkan di siswa. Jadi tampilannya seperti ini. Berfungsi untuk menggerakkan kursor merupakan fungsi dari, jadi siswa itu akan menarik atau mengklik yang mana. Misalnya kalau mouse berarti benar, kalau keyboard berarti salah. Oke. Nah, itu untuk tipe soal seret dan lepas. Selanjutnya ada tipe soal jatuhkan ke bawah. Nah, ini seperti drop down, hampir sama kayak yang tadi, cuma dia tipenya drop down. Oke. Misalnya soalnya sama. Jawaban benarnya adalah, ingat kedip-kedipnya taruh di belakang sesuai dengan jawabannya di mana. Mouse, sedangkan jawaban yang salahnya ada keyboard. Ada opsi lagi misalnya monitor. Nah, hampir sama dengan yang tadi, cuma yang berbeda di sini adalah berbentuk drop down di tampilan siswa. Mungkin saya perlihatkan. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ada drop downnya mana yang akan dijawab oleh siswa. Oke. Kemudian selanjutnya saya tambah soal lagi. Nah, untuk respon matematika silakan saya coba. Di sini mungkin soalnya yang sederhana saja. Jadi kita bisa membuat soal matematika ya. Di sini ada gambar atau jawaban di sini.
Nah, kalau ingin memasukkan persamaan silakan pencet masukkan persamaan ya. Jadi misalnya saya ingin pakai yang ini ya, 1/2 ditambah 1/2. Nah, dimasukkan. Nah, ini soalnya. Kalau jawabannya nanti berupa angka tidak pecahan, jadi silakan langsung aja diketik ya, 1 misalnya. Kalau nanti ada persamaannya juga silakan pencet lagi yang bagian ini, masukkan persamaan ya. Kalau sudah silakan lanjut ke soal berikutnya. Kemudian ada label gambar. Nah, ini soal memasukkan atau melabelkan gambar. Jadi misalnya tambah gambarnya dulu. Misalnya gambarnya tentang organ tubuh misalnya. Atau tubuh, anggota tubuh. Nah, mungkin anggota tubuh, kita cari gambar yang belum isi jawabannya. Nah, ini. Kita tunggu beberapa saat karena ini carinya di internet jadi sedikit lambat. Nah, ini saya crop sedikit biar tidak terlihat jawabannya. Dan klik simpan. Nah, ini jadi Bapak Ibu bisa menambahkan di sini jawabannya. Misalnya yang pertama ada mata. Kemudian di checklist. Nah, ini akan terlihat dia masukkan kemana. Nanti siswanya akan memasukkan ke sini. Kemudian ada hidung, checklist lagi, silakan masukkan kemana, hidung ke sini sampai semua organ tubuh dimasukkan ya. Jadi nanti kalau kurang silakan tambah silabel. Ini sebagai contoh aja. Jadi tampilan untuk siswa seperti ini ya. Jadi hanya saya baru buat 2. Jadi nanti siswa akan menarik gambarnya sesuai dengan kotak yang ada. Nah, itu untuk soal label gambar. Selanjutnya biar tidak terlalu lama, tidak bisa dilanjut karena pertanyaannya belum saya buat ya. Jadi silakan buat pertanyaannya, pasangkanlah kan nama anggota tubuh. Oke, saya lanjut. Kemudian ada penanda. Misalnya soalnya saya cari di internet lagi, yaitu tentang Indonesia, peta Indonesia mungkin ya. Nah, saya akan cari yang belum ada namanya. Nah, ini Pak Ibu. Kemudian pilih simpan. Nah, kemudian pertanyaannya silakan dibuat, masukkan titik koordinat letak Pulau Sulawesi. Nah, di sini saya menggunakan titik. Jadi silakan pilih titik, kemudian taruh di mana titiknya yang benar. Nah, ini misalnya jawaban benar. Kemudian tambahkan lagi opsi lain untuk jawaban yang salah. Jadi kalau jawaban salah tidak perlu dicentang, kalau benar baru dicentang. Jadi Bapak Ibu bisa membuat
dua jawaban benar, tapi pertanyaannya juga menyesuaikan. Misalnya Sulawesi dengan Kalimantan misalnya, tapi ini hanya pertanyaannya jawabannya satu yang benar, berarti saya satu saja yang saya checklist, yang lainnya adalah jawaban salah. Nah, itu contohnya. Nanti tampilan di siswa nanti dia akan menyeret Bapak Ibu jadi nanti ada titik koordinat yang dipencet yang mana. Jadi kalau misalnya ini silakan dipencet jawabannya, berarti salah. Kalau yang ini berarti benar. Nah, itu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa memberikan poin di bagian soal-soalnya. Ini yang lupa saya jelaskan tadi. Jadi poinnya di sini untuk waktu setiap pengerjaan silakan disesuaikan. Selanjutnya untuk grafik MTK ini soal jenis baru di kuisis, jadi belum terlalu mengerti untuk mengkategorikan juga. Jadi nanti silakan dipelajari Bapak Ibu mengkategorikan seperti apa soalnya. Ada soal pemahaman juga. Nah, ini baru juga, masih uji coba. Kemudian ada soal gambar. Nah, untuk soal gambar ini jadi siswa bisa menggambar atau juga bisa membuat soal menjodohkan menggunakan jawaban menggambar sebagai contoh. Nah, untuk soal menggambar dulu misalnya tentang seni budaya. Buatlah sebuah bunga. Buatlah sebuah gambar bunga. Nah, jadi karena ini menggambar, jadi siswanya akan diberikan kanvas kosong. Kanvas kosong. Jadi sebagai uji coba silakan kita coba dulu. Nah, jadi siswanya akan tampilannya seperti ini. Dia akan disediakan beberapa pensil dan alat hapus. Jadi siswanya bisa menggambar sesuai dengan keinginannya, seperti apa gambarnya. Nah, ini contoh aja. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, untuk jawaban menggambar bisa juga untuk menjodohkan. Coba kita buat soal menjodohkan menggunakan jawaban menggambar. Jadi yang dipilih ini adalah bukan kanvas kosong, tapi yang gambar. Kita cari mungkin soal menjodohkan. Nah, di sini ada soal menjodohkan. Kita pencet. Nah, Bapak Ibu yang membuat soal menjodohkan secara manual, jadi silakan di print screen biar berbentuk gambar. Nanti silakan di-upload. Klik simpan karena saya cari di internet. Nah, ini jadi silakan jodohkan gambar yang benar. Itu misalnya soalnya. Nah, jadi nanti untuk uji cobanya seperti ini. Jadi siswanya akan mencoret misalnya benda alami, yang mana benda alami akan dicoret misalnya seperti ini, benda buatan misalnya akan dicoret. Nah, seperti itu jadinya Bapak Ibu. Nah, itu untuk menggambar. Selanjutnya tipe soal ada terbuka berakhir. Jadi terbuka berakhir ini untuk soal jawaban yang panjang untuk siswanya, jadi lebih ke esai. Misalnya jelaskan yang dimaksud dengan file and folder. Nah, jadi siswa akan menjawab nanti. Jadi ini bisa juga diberikan bobot, tapi tidak bisa menceklis jawaban yang benar. Jadi Bapak Ibu yang menilai sendiri jawabannya. Untuk waktu juga silakan ditentukan.
Nah, kemudian tipe soal ada jawaban video. Jadi jawaban video ini kita buat pertanyaannya, kemudian siswanya harus menjawab dengan video. Jadi ketika diklik videonya, siswa langsung merekam. Ya, boleh saja misalnya bahasa Inggris disuruh untuk membuat percakapan dalam bentuk bahasa Inggris, kemudian divideokan. Seperti itu. Kalau misalnya tipe soal yang selanjutnya ada audio, berarti sebaliknya jawabannya berupa audio, bukan video, bukan menulis, bukan mengetik, tapi dia langsung terekam oleh suara. Kemudian ada survei. Nah, survei ini biasanya saya gunakan untuk pertama kali, misalnya untuk diagnostik bagaimana kabar kalian hari ini. Nah, jadi biasanya saya menggunakan gambar atau bisa juga teks. Biasanya lebih suka gambar, saya gambar emoji senang, emoji sedih, misalnya senang, sedih, galau, marah. Kalau ingin menambahkan lagi silakan tambahkan. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi siswa akan memilih, nanti akan ada surveinya langsung muncul. Nah, seperti itu Bapak Ibu secara garis besar untuk tipe-tipe soal. Untuk tipe soal yang belum saya berikan, silakan dicari sendiri Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu lebih pintar daripada saya. Nah, jika sudah, silakan nanti jangan lupa disetting juga bagian sini Bapak Ibu biar tidak kelupaan. Untuk kuisnya namanya apa, karena kita dalam proses PAS, silakan diketik PAS kemudian underscore mata pelajarannya, misalnya informatika, kemudian underscore kelasnya, kelas 7A sampai 7H misalnya, underscore tahun ajaran 2023-2024. Kemudian untuk lainnya silakan pilih mata pelajarannya apa. Kalau tidak ada spesifik, silakan pilih yang paling bawah. Kemudian untuk bahasanya silakan sesuaikan. Misalnya saya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk visibilitasnya silakan pilih privat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian silakan pilih simpan. Nah, kemudian kalau sudah simpan silakan di-publish. Dan yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu simpannya ke dalam folder. Biar pekerjaannya nanti rapi dan gampang kita mencari. Silakan klik simpan, kemudian masukkan ke folder apa. Misalnya kelas 9 misalnya. Kemudian pilih selesai. Nah, nanti untuk mencarinya silakan ke bagian perpustakaanku. Kemudian di sini ada folder 3. Silakan pilih pas kelas 9 yang tadi. Nah, kalau ingin mengedit silakan diklik lagi. Kemudian pilih edit. Nah, jadi nanti kita bisa mengedit lagi. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk kuisis tentang tipe-tipe soal. Jika ada yang masih bingung, silakan tanyakan langsung ke saya. Terima kasih.